Dan minggu lalu adalah minggu pertama kita sharing tentang bounce back, karena minggu pertama bulan Mei kita bicara tentang Mother's Day, dan saudara Tulus bicara tentang bouncing back perfectly. Dan saya yakin teman-teman bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Yes? Oke. Dan juga minggu lalu bicara tentang tentang resilient. Ada juga ada cerita tentang siapa favorit kita semua, favorit Tulus terutama siapa? Yusuf, ya benar. Dan saya yakin semua belajar sesuatu yang baru. Dan hari ini cukup simple, cuman ada 2 poin, ada dua bagian boleh saya katakan. Bagian pertama adalah tentang dari perkataan-perkataan dan tulisan-tulisan oleh nabi yang bernama Mika. Dan satu lagi yang saya tutup terakhir sebagian setengahnya ada salah satu cerita yang udah gak asing lagi buat kita, yang bisa kita relate. Dan sehingga dalam topik bouncing back ini, teman-teman semua, whatever circumstances, apapun yang Anda alami, apapun di posisi mana Anda saat ini, entah lagi down, entah dalam worry, entah lagi terlentang, jatuh, apapun, let's bouncing back together. Oke, kita sama-sama bouncing back. Bouncing back. Dan bukan cuma bouncing back better. Oke, setiap orang gak pandang siapa Anda, gak pandang di posisi dimanapun juga, entah lagi ngomong di depan ini atau mendengarkan suara saya, mungkin pasti pernah mengalami namanya satu kegagalan atau satu kesalahan. Oke, mengalami setback dalam hidup, dan tapi tetap di jalan menuju tempat yang lebih baik dan tempat yang lebih tinggi. Setuju? Tempat yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan tidak jarang juga, belum kita baca dulu Mika 7 ayat 8 sampai 10. Saya ada tulis di depan. Mika 7 ayat 8 sampai 10. Mungkin kita buka aja sama-sama Alkitabnya, jadinya nggak bergantung sama PowerPoint saya. Kayak mungkin PowerPoint saya cuma sampai 10. Tapi kita mari buka sama-sama Mika 7 ayat 8 sampai 10. Oke. Mika 7 ayat 8 sampai 10. Oke, kita baca sama-sama. Janganlah bersuka-cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, katakan sama-sama jatuh, aku akan bangun. Aku akan bangun. Oke? Bukan bangun melek, kita bangun, bangkit. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Ada selanjutnya? Oke, musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ada yang 11? Ada juga. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Amin. Selesai? Oke. Dan saya mau katakan kembali lagi, boleh tolong yang ke 8 dan 10 biar dibuka di depan aja. Yang 8 dan 10 yang pertama. Karena tidak jarang juga pada saat kita jatuh, pada saat kita melakukan kesalahan, tidak jarang orang menemukan kita orang yang tertawa, atau yang orang-orang yang kurang senang dengan kita bisa tertawa atau berbahagia pada saat yang kita alami adalah gagal, atau yang kita alami adalah salah. Itu yang Mika katakan, dan apa yang terjadi pada bangsa Israel saat hukuman Tuhan datang pada mereka. Karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Israel, karena disobedientnya bangsa Israel, dan sehingga orang-orang dari bangsa lain melihat
kegagalan dan kesalahan dan disobedience-nya bangsa Israel saat itu menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan tertawaan. Dan mereka mengatakan bahwa tadi yang ayat selanjutnya dibilang apa? Di manakah Tuhan Allahmu? You God doesn't exist pada saat kita jatuh terlentang. Oke? Dan apalagi hal yang penting dari pesan Mika di ayat yang sama ini, dikatakan apa? Mika menaruh dirinya Nabi Mika menaruh dirinya sama seperti bangsa-bangsa Israel yang bandel, yang tidak patuh itu, dan setuju bahwa memang Tuhan pantas menghukum bangsa Israel saat itu karena mereka menghukum karena atas kesalahan mereka. Tapi yang menariknya adalah sesudah mereka didisiplin, sesudah mereka dicobai dan mereka dihukum, Tuhan dikatakan oleh Nabi Mika bahwa Tuhan akan bawa mereka kembali kepada terangnya dan kepada kebenarannya. Nangkep sobat? Jadi bandel, dia jatuh, dihukum karena bikin kesalahan, disobedient. Tapi Nabi Mika berjanji, dia ada prophesy bahwa satu hari Israel akan kembali kepada terangnya dan pada kebenarannya. Dan tentunya ujung dan akhirnya orang-orang yang tadinya mempertawakan mereka atau yang mengolok-olok mereka malah yang akan terbalik, yaitu mengalami masalah. Lalu di Mika 7 ayat 11-12 dikatakan bicara bagaimana Tuhan akan membawa Israel kembali ke teritorinya lagi dan menerima apa? Menerima kehormatan lagi, menerima honor lagi. Dan kalau kita lihat di Mazmur 126, saat bangsa Israel di restore dia punya position, pada saat bangsa Israel melewati masa disiplinary tadi, justrunya apa? Ada yang tadinya susah menjadi luar biasa. Hal-hal yang tadinya di bawah bouncing back, dan bouncing back dikatakan apa? Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Satu hal juga yang sama pada saat musuh kita, kalau seandainya mengalami sedikit out of konteks, seandainya musuh kita juga mengalami kegagalan atau kesusahan, yang menarik juga Amsal mengatakan di Amsal 24 ayat 17-18 dikatakan demikian. Apa? Jangan kamu bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya apa? Jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, walaupun mereka jahat padamu. Oke? Dan ini encouragement untuk kita semua juga melihat bahwa Tuhan memulihkan bangsa Israel. Tuhan merestore bangsa Israel setelah mereka didisiplin. Bahwa di Amsal 24 ayat 15-16 minggu lalu ada sempat dikatakan bahwa 7 kali jatuh, tapi namun apa? Halo? Bangun kembali. Ada ayat dari situ kalau di Amsal 24 ayat 15-16. Ada apa? Walaupun jatuh 7 kali, tapi tetap bangun kembali. Tuhan tahu kalau kita adalah lemah dalam kedagingan kita. Setuju? Kita semua adalah orang-orang yang lemah dalam kedagingan kita.
Kita di Mazmur dikatakan bahwa manusia hari-hari seperti rumput dan bunga di padang yang berbunga, dan saat angin melintas it's gone. Betul? Anda pernah baca di Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Tapi dia ingatkan kita untuk bouncing back lagi. Dia ingatkan kita untuk bangkit lagi dari kegagalan dan kesalahan yang kita buat. Di mana-mana Alkitab mengajarkan bahwa banyak waktu kita akan alami musibah, dan tapi Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Setbacks, tantangan, challenge akan membawa kita menuju satu level yang lebih tinggi, level greatness, dan dia akan bantu kita untuk bangkit. Musuh kita hanya tidak mau kita sukses dan sukacita. Musuh kita iblis tidak mau kita sukses dan sukacita pada saat kita tersandung jatuh. Tapi ada yang lebih bikin dia tidak happy lagi kalau kita pada saat kita jatuh kita bangkit lagi, kita bounce back lagi. Karena dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Semua pasti kata itu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena setiap serangan, kalau kita mengalami hal tersebut, saat kita dicuri, kalau kita dibunuh atau dibinasakan, pasti berusaha untuk hancurkan kita dan ambruk. Betul? Dan seperti saat kita lagi berlari, dia taruh beban yang berat sehingga membuat kita slow down, atau even membuat kita stop di tengah jalan. Dia bikin seumur hidup kita, bikin kita frustasi dengan finance, seumur hidup kita bikin kita terus buka luka-luka masa lalu. Tapi mari kita bounce back. Jangan biarkan hal-hal ini menghambat kita justru menuju destiny yang Tuhan tetapkan buat kita. Mari kita lihat di bagian yang pertama. Bangsa Israel dibangkitkan, di-expand dia punya teritori, ada sukacita, ada joy dalam bangsa ini pada saat mereka bouncing kembali, pada saat mereka bangkit kembali. Mari kita lihat satu cerita di Alkitab. Minggu lalu kita lihat cerita tentang Yusuf, dan minggu ini kita mau lihat satu cerita tentang orang yang tidak membiarkan situasi hidupnya mematahkan semangatnya, tapi dia bounce back darinya, dan tidak lain yaitu cerita tentang Samson. Cerita tentang Samson atau Simpson. Sedikit info tentang Simpson atau Samson. Semua tahu Samson, teman-teman? Halo? Taunya cuma Samson dan Delila, ya. Nah, saya beberapa hari ini bacain itu dari Samson, dari Judges 13 sampai Judges 16, mondar-mandir di situ aja, melihat kehidupan Samson, dan juga baca juga reference dari Bible scholars tentang latar belakang Samson ini dan juga cerita Samson ini. Dan saya pandit lumayan menarik. Samson adalah, saya bilang, salah satu hakim yang unik. Benar, teman-teman? Samson adalah seorang hakim yang unik dibanding dengan 11 hakim-hakim lain yang diceritakan di buku Hakim-Hakim. Dan dibahas, saya lihat yang paling panjang dari hakim-hakim yang lain. Dia ada diceritakan pada saat dia lahir di Hakim 13 sampai ia mati di pasal 16. Dan juga saya lihat yang paling penuh dengan teka-teki, yang penuh dengan riddle bahasa Inggrisnya. Dan Bible scholar mengatakan bahwa kelahirannya Samson
sangat mirip dan sangat paralel dengan kelahirannya siapa? Kelahirannya Yesus Kristus sendiri. Dia sangat mirip dengan kelahirannya Yesus. Dan Samson adalah seorang Nazarite. Pernah dengar Nazarite? Seorang yang dikhususkan, seorang yang dipilih, seorang yang dipisahkan, seorang yang disiapkan untuk Tuhan dengan punya tujuan tertentu. Itulah adalah Nazarite. Dan ada peraturan-peraturan untuk seorang Nazarite untuk tidak lakukan. Halo? Ada peraturan-peraturan dari seorang Nazarite untuk tidak lakukan. Dan pertama, dia tidak boleh sentuh dead animal atau bangkai. Yang kedua, dia tidak boleh makan atau minum dari yang diproduce oleh kebun-kebun anggur. Halo? Jadi nggak even boleh makan buah anggurnya, dia nggak boleh minum anggurnya, dia nggak boleh chewing dia punya batang pohonnya, dia nggak boleh bikin apapun dari kebun anggur tersebut. Basically tidak boleh do anything sama hasil dari kebun anggur tersebut. Dan juga dikatakan bahwa Nazarite tidak boleh menikah dengan orang sembarangan. Oke, nah teman-teman, udah pertama nggak boleh apa? Nggak boleh sentuh bangkai, nggak boleh makan dari produce dari kebun-kebun anggur, nggak boleh menikah dengan orang sembarangan. Oke? Dan kita tahu bahwa penulis dari kitab Ibrani ditulis bahwa Samson adalah one of the greatest man of faith yang dicatat di Ibrani. Penulis Ibrani menulis bahwa dia disejajarkan dengan orang-orang nabi-nabi yang dikenal dengan faith-nya. Salah satunya kita lihat adalah Gideon, ada Barak, ada siapa? Ada Yefta, Daud, Samuel. Nah, saya pada pas lagi melihat ini dan saya tahu persis ceritanya tentang Samuel ini, saya lumayan bingung gitu. Ini orang jelas-jelas kalau kita baca sangat disobedient, betul? Sangat setiap yang dia lakukan melanggar seharusnya sebagai seorang Nazarite, betul? Karena kalau kita baca yang pertama, saya sempat baca, Anda buka sendiri ya di Judges antara 13 sampai 16. Yang Samson lakukan pertama di cerita, dia minta menikah dengan perempuan Filistin. Halo, strike one, coret. Dia minta menikah dengan orang Filistin, perempuan Filistin, dan orang tuanya protes, betul? Dan tapi Samson memaksa, tidak seperti ideal hakim-hakim yang terikat dengan peraturan, betul, teman-teman? Halo. Yang pertama strike one, kalau kita lihat dari pertama. Yang kedua, apa yang saya melakukan di cerita selanjutnya. Samson pergi ke Timnah sama orang tuanya dan stop di kebun apa? Di kebun anggur. Oke? Karena kenapa dia stop di vineyard, teman-teman? Halo? Kalau kita mau ke Queenstown, stop di Fairley, kita mau ngapain? Beli pie. Kalau kita mau beli pie Fairley gitu ya, dia bersama dengan orang tuanya stop di kebun anggur dan nggak dikasih cara yang lain. Ya. Lalu
kenapa dia stop? Di mana dia tidak boleh terlibat apapun di sana. Oke? Itu teka-teki yang kedua. Strike two. Oke? Saat dia di sana, dikatakan apa? Dia di-attack oleh seekor. Saya nggak ada PowerPoint teman-teman. Saya cuma loncat-loncat aja nih PowerPoint karena cerita ini nggak ada satu poin-poin yang bisa di-highlight atau itu, cuman Anda bisa menerima konteksnya dalam cerita bouncing back ini. Jadi Anda buka sendiri aja ya, oke ya. Karena saya agak struggle juga ini mau dipilih yang mana ya. Kalau saya tulis semua saya mau tulis semua dari 13 sampai 16. Tapi ini dari Judges 13 sampai 16 ini lumayan penuh dengan teka-teki karena tapi saya nggak ngomong begini berdasarkan interpretasi saya doang. Saya banyak baca dalam beberapa hari ini. Oke. Lalu yang kedua tadi apa? Yang dia malah ke stop di vineyard, di kebun-kebun anggur. Nah, lalu yang ketiga, saat dia di sana dia di-attack oleh seekor singa dan membunuhnya. Betul? Dikatakan disabit dengan mudah, dan dia dikatakan dia pergi, lalu kembali dia temukan bangkai tersebut, dan bukan cuma hanya menyentuh bangkai singa tersebut, tapi makan apanya? Dia ketemu lebah dan dia makan madu yang di dalam bangkai singa itu. Jadi not even boro-boro touching, dia makan dari bangkai tersebut. Halo, ada pernah dengar lagi cerita? Semua pernah dengar ya? Saya cerita Sunday School yang paling saya familiar. Daud, Goliat, Nuh, dan Samson dan Delilah. Alright, karena seru banget. Tapi pada saat saya membaca penulis Ibrani, orang yang begini disobedient kok bisa masuk di dalam cerita, di dalam Hall of Faith di Alkitab, saya katakan Hall of Faith, oke? Di Alkitab. Dan tapi saya temukan bahwa Samson sebenarnya masih jaga komitmennya pada janji-janjinya. Bagaimana ceritanya? Yang pertama, kalau Samson begitu hebat dan great menurut penulis Ibrani, oke? Kelahiran yang dibilang yang paling mirip dengan kelahirannya Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mengapa segala ketaatannya, ketidaktaatannya ini semua bisa masuk dalam Hall of Fame? Sekilas pada saat saya membaca, kelihatannya Samson terus melanggar aturan. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak juga. Bagaimana tidak dia breaking the law, teman-teman? Tentang menyentuh bangkai binatang, menikahi perempuan asing, dan stop di kebun anggur. Halo? Pengen tahu? Atau pengen tahu banget? Kalau Anda bisa cari sendiri ntar ya. Pokoknya ini mungkin agak kontroversial. Hukum yang pertama, bahwa dia hukum tidak melarang bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan orang Filistin. Benar? Ada ayatnya. Di Ulangan 7 ada pernah ditulis, ada list bangsa yang bangsa Israel gak boleh do any dealing sama mereka. Ada ditulis, ada bangsa Het, bangsa Girgasi, Amorites, ada Kanaan, ada Faris, dan ada Hewi dan Yebus. Filistin ada? Tidak ada, teman-teman. Jadi bukan karena kebangsaan Israel tidak boleh menikah dengan bangsa Filistin, tapi karena iman dan belief dan kepercayaan mereka kalau berbeda yang tidak boleh. Jadi orang Filistin juga ada yang mengikuti bagaimana bangsa Israel worship dia punya God. Oke?
Dan Alkitab tidak mengatakan atau law di hukum tidak pernah dikatakan bahwa ada melarang untuk orang menikah dengan Kristen. Yang kedua, tentang menyentuh binatang mati. Di hukumnya pernah ditulis juga bahwa yang kita tidak boleh sentuh pada saat itu, ancient zaman dulu, yang tidak boleh disentuh adalah apa? Kalau kita ketemu bangkai di tengah jalan. Halo? Kalau seandainya kita jalan ke luar kota, lagi hiking, ketemu bangkai, kita sentuh, dan yang ada apa? Kita menjadi najis atau apa? Unclean dikatakan di Alkitab. Tapi tidak apply pada binatang yang kamu apa? Yang kamu bunuh, betul? Halo? Kalau seandainya Anda pergi hunting, Anda Samson, Anda pergi hunting, Anda belek sapi gitu, apakah Anda nggak boleh pegang itu bawa pulang? Atau even memakannya? Menurut di perjanjian lama, selama kamu yang memotongnya, selama kamu yang membunuhnya, you are allowed to touch. Selama kamu yang membunuhnya. Dalam hal ini, Samson membunuhnya, betul? Halo? Ya, Samson bunuh singa ini, maka ini menjadi tidak masalah. Nah, lalu pada saat dia ke vineyard, tidak dikatakan bahwa dia makan dari hasil kebun-kebun anggur tersebut. Yang kita tahu, singa tadi dibunuh di mana? Ketemu di mana? Di kebun anggur. Dan pada saat Samson kembali melewati tempat tersebut, apakah Samson dikatakan memakan hasil kebun anggur? No. Apa yang dia makan? Madu dari dalam bangkai singa tersebut. Kenapa saya cerita ini semua, teman-teman? Halo? Kenapa saya cerita ini semua? Karena saya mau pakai kehidupan Samson untuk ilustrasi bagaimana hidup yang benar menurut saya, yang sesuai dengan stick sama peraturan yang diajarkan. Dan lalu apa ilustrasinya yang membuat kita melihat bahwa dia juga bouncing back dalam hidup dia? Kita mau lihat ada dua poin, ada dua situasi yang membuat saya melihat bahwa Samson adalah orang yang nggak cuma duel dia punya problem dia, duel dia punya kegagalan dia, duel dia punya kesalahan dia, tapi dia bouncing back. Yang pertama saya ngelihat adalah pada setback yang pertama. Jadi udah nangkap ya, Samson, saya nangkap bahwa Samson adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Dan sampai saat ini juga kita masih appreciate dan masih hargai Samson sebagai hakim yang bijaksana dan hakim yang benar. Tapi ada hal-hal yang manusiawi yang dia juga jatuh. Nah, sebagai pertama adalah pertama saya lihat adalah urusan teka-teki. Anda tahu ceritanya bahwa man of faith seperti Samson bisa jatuh dan gagal juga. Benar teman-teman? Gara-gara urusan apa? Urusan marenge, betul? Urusan nege. Dikatakan Samson buat party. Dia undang 30 orang yang dipilihnya. Dia undang 30 orang yang dekat dengannya, dan dia memberikan apa? Teka-teki, betul? Teka-teki. Jadi keinget nih, pas lagi dealer saya isi teka-teki silam kamu, karena saya nggak mau kamu pusing. Aduh, jadi keinget nih, teka-teki. Bukan teka-teki silam. Kalau siapapun yang dikatakan, kalau bisa tebak, oke, siapapun yang bisa tebak, Samson akan berikan 30 baju linen, dan juga 30 baju kebesaran. Halo, masih with me?
Masih ingat ceritanya atau nggak pernah baca segini jauh atau cuma baca cuma bagian Samson dan Delila doang? Apa? Dia diberi teka-teki itu dan tidak bisa kalau bisa tebak akan diberi 30 baju linen dan 30 baju kebesaran. Oh, semua mau teman-teman? Jadi, tapi kalau tidak bisa menjawab, apa yang terjadi? Lu dong yang harus kasih gua 30 baju linen, 30 baju kebesaran. Nah, semua tahu ceritanya akhirnya 3 hari berlalu, semua tidak ada satu orang pun yang bisa menebak ridonya apa? By the way? Ini dia ridonya, apa teka-tekinya? Dari yang makan keluar kanan, dari yang kuat keluar manisan. Ditanya, apakah itu? Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Itu bukan manisan ya, bukan manisan mangga atau segala macam ya. Ini keluar yang manis, kalau baca bahasa Inggris ya, keluar yang manis. Dan jadi akhirnya tentunya tidak ada yang bisa menjawab teka-tekinya. Lewat hari ke-7, siapa? Ada beberapa dari teman-temannya menghadapi istrinya Samson. Istri Samson siapa? Bukan Delila, teman-teman. Istrinya Samson tidak ada namanya di Alkitab, tidak ditulis. Nah, kayaknya saya bayangin istri Samson Delila, no. Mereka mengancam istrinya Samson bahwa untuk bujuk suaminya menceritakan apa? Jawabannya. Halo? Menceritakan jawabannya. Dan pendek cerita, ada di Alkitab dia menulis karena Samson mengatakan, jangankan sama kamu, sama orang tua, sama ibu dan bapakku aja aku tidak mau memberitahu, boro-boro sama kamu. Tapi apa dikatakan? Istrinya merengek. Halo? Teringat sekarang ceritanya mirip dengan cerita Delila. Oke? Dia merengek, akhirnya diceritakan. Pendek cerita, akhirnya 30 orang tersebut mengetahui jawabannya. Dan tentunya Samson menjadi sangat kecewa. Dia sangat marah dan akhirnya dia membunuh orang Askelon, 30 orang. Lumayan menarik juga, dia bunuh. Ini lumayan information ya, ini agak berbeda hari ini ya. Saya cerita dongeng, tapi dongeng kenyataan tertulis di Alkitab ya. Dia membunuh 30 orang dari Askelon, lalu baju linennya diambil, baju kerajaannya diambil dan diserahkan kepada orang yang menjawab apa? Teka-teki tadi. Oke? Dan setelah dia marah dan akhirnya dia pergi dan bangkit amarahnya karena dihianati. Dan setelah dia menghabisi 30 orang Askelon, dia mendapati Samson's wife tidak ada bersama dia. Malah istrinya diberikan kepada siapa? Alkitab mengatakan ada kawannya. Jadi seperti udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Tapi yang saya mau lihat dari setback pertama, Samson adalah orang yang berhasil bangkit kembali. Karena apa yang terjadi kalau Anda baca di Hakim-Hakim 15, oh ini seru banget. Ini kalau pas lagi baca ini, saya seperti lagi nonton film Rambo nih. Dia dihabisin, jatuh, lay flat, seperti dicuri, dibunuh, dibinasakan, tapi akhirnya bangkit lagi. Dan dikatakan apa? Alkitab menulis dia membunuh orang Filistin sebanyak 1000 orang. Dengan rahang keledai. Lalu bukan hanya itu doang, dia mengumpulin 300 foxes atau anjing hutan
ditulis di kitab Indonesia, dan ekornya diikat dan dikasih obor, dan dia dibiarkan lari ke padang gandum yang belum dituai. Halo, dan akhirnya mengakibatkan banyak kekacauan dan banyak kerugian di bangsa Filistin. Dan yang juga ditulis di Alkitab bahwa dia runtuhkan pintu gerbang utama dari kota tersebut. Oke, anak-anak, pertama cerita pertama ini, setback pertama ini teman-teman, dari dia kesal, dari dia dihianati, dari dia dibohongi boleh dibilang oleh istrinya sendiri, dan akhirnya dia terpuruk lagi, jatuh dengan karena istrinya diberikan kepada kawannya, dikatakan the man best friend. Halo, dia masih bisa bangkit dan dia mengalahkan orang Filistin dengan segitu banyak jumlahnya dan hal-hal yang unik menurut saya. Lalu setback yang kedua dikatakan apa? Samson, ini udah yang terakhir ya, yang terakhir. Samson jatuh cinta pada seorang wanita di Judges 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Samson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya siapa? Delila. Kita tahu iblis punya a person untuk kamu. Halo, iblis punya a person untuk kamu yang kita hadapi yang sesuai dengan kelemahan kita. Kita tahu kalau Samson adalah orang yang weak dengan wanita, oke? Tapi dia mau pakai seorang untuk ambil kekuatannya dan susahkan kita. Dan kita tahu teman-teman tentang the end story of Samson. Setelah sekian kali Samson mempermainkan Delila, setiap kali Samson ngerjain Delila untuk menceritakan kelemahannya, akhirnya Delila mengetahui kelemahan Samson. Oke? Dan akhirnya karena dikatakan merengek lagi Delila, nenging, akhirnya berhasil mendapat jawaban atau rahasia yang membuat Samson jatuh. Dan kan semua tahu bahwa matanya dicungkil dan musuh membelenggu dia dan diikat ke penjara. Kerjanya apa? Menggiling. Dan tapi di Alkitab mengatakan rambutnya tumbuh lagi. Betul? Rambutnya tumbuh lagi, kekuatannya bangkit lagi. Dan Samson bisa saja menjadi penggiling dengan mata buta seumur hidupnya di penjara. Samson bisa aja dia menyerah karena dia udah boleh dibilang at the lowest point of his life, karena kegagalannya, karena kesalahannya. Betul teman-teman? Ya, karena kesalahannya, karena kegagalannya, dia sampai di posisi saat itu. Dia harus going in circles. Saya dulu pernah melihat bagaimana orang menggiling gandum. Saya harus kasih lihat fotonya, bahwa ada suatu lingkaran yang diisi penuh dengan gandum dan orang mendorong berputar seharian mungkin tanpa ada istirahat untuk menggiling gandum itu. Samson bisa aja seumur hidupnya berputar going the same direction every day karena kegagalannya, betul? Karena kesalahannya. Teman-teman juga mungkin bisa relate dengan Samson. Mungkin teman-teman juga bisa mengalami apa yang Samson alami saat itu. Berjalan di situ-situ aja, membiarkan dosa dan segala kesenangannya membuat kita keep coming back, keep repeating, keep coming back forward, berputar-putar dan alami problem yang sama, alami masalah yang sama.
Mungkin bisa sampai mati di situ, mengalami repeated sin, repeated mistake, repeated kegagalan. Lihat apa yang Samson lakukan, teman-teman. Apa yang Samson lakukan? Dia bounce back. Betul? Setback pertama dia bounce back. Setback kedua lebih menyeramkan lagi, lebih parah lagi, dia bounce back. Dia lakukan yang akhirnya mengatakan dia lakukan yang lebih hebat dan besar dari yang dia pernah lakukan seumur hidupnya. Dikatakan, ingat ceritanya, 3.000 orang berkumpul, ada raja-raja, ada leaders, ada pemimpin-pemimpin dari pihak musuh berkumpul di dalam satu ruangan. Lalu dikatakan Samson berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu yang sebelumnya, dia berdoa demikian. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Remember me. Ingatlah teman-teman, Alkitab hanya mencatat beberapa orang yang sacrifice hidupnya untuk orang lain. Yang pertama yang kita tahu siapa? Tuhan Yesus kita. Dan yang kedua adalah Samson ini. Dia katakan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Oke. Dan lalu selanjutnya kita tahu cerita bahwa Samson merubuhkan rumah itu dan menimpa raja-raja itu semua, dan semuanya adalah mati, termasuk siapa? Samson itu juga. Saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan. Mungkin gak ada satu poin yang harus saya highlight, tapi mari kita melihat konteks atau kehidupan Samson yang saya lihat dalam beberapa hari ini. Kita mungkin mengalami setback, kita mengalami kegagalan, tapi kita saat ini mungkin kita repeating doing the same mistake, repeating the same sin. Suatu dosa yang kita lakukan berulang kali, walaupun kita sudah bertobat, kita lahir baru, kita ulang lagi. Tapi mungkin satu hari ini kita mau katakan seperti Samson tadi. Kesempatan ini untuk mengatakan apa yang Samson katakan. Kita mau katakan, Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, ingatlah kepadaku. Ingatlah kepadaku. Buatlah aku kuat hari ini. Sekali ini saja. Sekali ini saja. Hari ini saja. Momen ini saja. Mari kita minta Tuhan beri kekuatan. Mungkin sehari-hari kita menganggap remeh dosa kita menganggap remeh kesalahan kita. Kita mungkin terpuruk dari hal apapun yang terjadi dalam hidup. Tapi satu hari ini saja, satu kali ini saja, beri aku kekuatan, dan aku bisa bangkit, dan aku bisa bangkit. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak dari message yang simpel dari Maika. Kami yakin ya Bapak, pada saat
disiplin pada saat kami mengalami struggle, pada saat mengalami challenges. When we bounce back, ada something greater yang diberikan. Ada something greater yang dijanjikan. Seperti bangsa Israel yang mendapatkan teritori yang lebih, boundary-nya di-extend, areanya di-expand. Biarlah Bapak, hidup kami juga mau hari ini, we wanna bounce back, we wanna step up, we wanna bangkit ya Tuhan. Karena kami yakin iblis hanya suka menjatuhkan kami. You want us to lay flat on the ground. Tapi beda dengan Engkau ya Bapak. Kau punya rancangan besar buat kami. Terima kasih Bapak. Juga untuk the man of faith, seperti Samson yang kita pelajari, seperti yang Samson yang kita lihat hari ini. Kita dengan kedagingan kita mungkin masih lemah. Kita dengan dikatakan seperti rumput, seperti bunga di padang bunga. Pada saat angin melintas, it's gone. Kami tahu Bapak, dengan kelemahan kami tidak bisa sendirian. Dengan kelemahan kami tidak bisa berusaha dengan sendirian. Kami perlu something greater. Kami perlu someone greater. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapak, setiap setbacks yang kami alami, setiap adversity yang kami alami, setiap struggle yang kami alami, kami ingat cerita Samson. Kita mau bangkit bersama. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.